Tapi sebelumnya Sobat RH sekalian, wah ini ada berita PKS temui Prabowo Subianto di Kertanegara bahas jatah menteri. Yang datang itu adalah siapa? Salim Segap Al-Jufri, dan kelihatannya Salim Segap inilah yang bakal mendapatkan jatah menteri kelihatannya ya. Berhasil juga PKS akhirnya mendapatkan jatah menteri kembali ya. Ada Salim Segap Al-Jufri yang datang, ada Ahmad Heriawan, ada pula kemudian Zajuli Juhaini. Kayaknya inilah yang punya peluang untuk mendapatkan jatah menteri ya. Ahmad Heriawan, kemudian Salim Segap Al-Jufri. Jangan lupa Salim Segap pernah menjadi menteri sosial ya di era pemerintahan SBY, dan kemudian Ahmad Heriawan 2 kali menjadi gubernur, more than enough menjadi gubernur ya kalau mau diangkat. Tapi kita bacakan 13 hari ini ya. Tapi sebelumnya kita juga colek polling tadi ya. Berapa orang yang sudah mengisi polling? 16.000 ya. Setujukah Anda bila Menkominfo Budi Aristiadi, Budi Projo dipertahankan di kabinet Prabowo? 16.000 yang voting, yang sangat setuju 4%, yang setuju 1%, tidak setuju 13%, sangat tidak setuju 82%. Jadi yang tidak setuju itu 95%. Jadi tahu dirilah ya. Noval ditutup Noval. Noval. Oke. Soalnya kalau nggak ditutup nanti Lucy-nya keluar dia. Oke. Ya, sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Coba kita, jadi udah 16.000 sekarang ya. Dan banyak orang yang sangat tidak setuju rupanya, mayoritas. Oke, kita bacakan berita kita ya, kita ulas nanti. Keputusan Presiden Jokowi menetapkan BSD milik Sinarmas Group sebagai kawasan ekonomi khusus edukasi teknologi dan kesehatan internasional EduTech Medica mencurigakan. Kalau alasannya untuk membangun sentra perekonomian baru, menurut ekonom UPN Veteran Jakarta Ahmad Nur Hidayat, sulit diterima akal sehat. Musababnya, kawasan elit ini sudah berkembang pesat meski tak diberikan hadiah dari Jokowi. Ini kawasan sudah maju pesat sejak dulu. Infrastrukturnya sudah modern, akses langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, fasilitas yang lengkap, mulai hunian mewah hingga pusat bisnis dan teknologi yang mumpuni, termasuk juga akses langsung jalan tol ya. Kawasan ini sudah menjadi magnet investasi sejak lama. Jadi sangat aneh BSD jadi KEK ya, atau kawasan ekonomi khusus menurut saya, papar Ahmad Nur di Jakarta. Padahal kata Ahmad Nur, KEK dirancang untuk mendorong pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal atau kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum optimal. Sehingga perlu kehadiran pemerintah dengan menetapkannya sebagai KEK. Ingat, status KEK memberikan berbagai insentif termasuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan agar investor tertarik masuk. Masalahnya BSD memang punya potensi ekonomi besar tapi nggak perlu status KEK, ungkapnya. Menurut pakar kebijakan publik ini, masih banyak wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga lebih pantas dijadikan KEK ketimbang BSD. Ya orang kan terkenal BSD ini perumahan ketimbang apa gitu ya. Kemudian contoh Indonesia bagian timur seperti NTT atau Maluku, potensi pariwisata dan sumber daya alam luar biasa. Nyatanya tak disentuh kebijakan pembangunan nasional, ungkapnya. Lebih aneh lagi kata dia, Jokowi memutuskan KEK untuk BSD beberapa hari sebelum lengser. Perpresnya diteken mantan wali kota itu Solo itu pada 7 Oktober 2024 atau 13 hari menjelang pergantian kepemimpinan nasional. Ini nggak sopan ya. Dengan runutan kejadian itu, menurut Ahmad Nur, wajar jika publik curiga dengan keputusan Jokowi atas KEK BSD yang sangat menguntungkan Sinarmas Group. Asal tahu aja, BSD dikelola PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE, anak usaha Sinarmas Land yang merupakan unit bisnis dari Sinarmas Group milik Franky Wijaya. Siapa Franky Wijaya? Tanda tanya.
Dia adalah salah satu anggota konsorsium Nusantara yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Konsorsium ini membenamkan investasi 20 triliun di mega proyek Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Rasa-rasanya keputusan di ujung yang ditempuh Jokowi terkait KEK BSD ini bukan karena kebetulan, apalagi berdasarkan kajian akademik. Meskipun pemerintah mungkin memiliki argumen bahwa penetapan KEK di BSD didasarkan pada potensi kawasan tersebut dalam sektor edukasi, teknologi, dan kesehatan, sulit untuk mengabaikan adanya potensi konflik kepentingan, beber Ahmad Nur, ya. Tuh, kemana itu lusinya? Penetapan KEK ini bisa saja dilihat sebagai bentuk imbalan politik bagi perusahaan besar yang mendukung agenda pemerintahan. Alih-alih didasarkan pada kebutuhan ekonomi yang murni, pungkasnya. Untuk membangun KEK EduTech Medika di kawasan BSD ini memerlukan lahan seluas 59,68 hektar dengan nilai investasi 18,8 triliun. KEK ini meliputi wilayah timur seluas 28,83 hektar yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dan wilayah barat seluas 30,85 hektar yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Selatan. Ya, sahabat sekalian, itu tadi ya. Enak sekali ya memang. Inilah yang dikeluhkan oleh Jokowi dalam global paradoksnya. Bahwa satu orang memiliki luas lahan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita mau melihat apakah Prabowo akan mengadres masalah ini, ya kita akan lihat apakah dia cukup berani dengan para konglomerat ini yang biasa menyalahgunakan kekuasaan uangnya gitu untuk kepentingan individualnya, sehingga penguasaan terhadap ekonomi gila-gilaan gitu ya, tidak ada kesetaraan atau kesederajatan bagi pelaku ekonomi. Dan begini saudara sekalian, ini bentuk ketidaksopanan ya pemerintahan Presiden Jokowi. Dia sudah mau lemdak office, bayangkan, tinggal 13 hari lagi, tapi masih juga apa istilahnya, melakukan keputusan-keputusan yang strategis yang harusnya tidak dilakukan. Tapi ya susah juga ya. Sobat sekalian, ini rupanya udah beredar juga ya soal silaturahmi kebangsaan. Jadi silaturahmi kebangsaan itu tetap berjalan di tempat beda, insya Allah di Bidakara ya. Karena di Balai Sudirman rupanya tidak mendapatkan izin ya, tetapi pindah tempat ya. Saya sudah mendapatkan kabar dari Faisal Assegaf dan teman-teman. Oke sahabat era sekalian, coba kita lihat ya, kita bacakan komentar sobat era sekalian. Tapi kembali lagi, orang sudah lemdak office itu ya, yang nggak boleh lagi harusnya mengeluarkan keputusan yang strategis yang akan membebani pemerintahan yang baru. Ini pemerintahan yang baru di fait accompli ya. Jangan-jangan itu pula pembicaraan dalam materi dalam jamuan makan malam. Jadi sobat era sekalian, bayangan saya Jokowi mulai menagih ya jasa dia memenangkan Prabowo Subianto, makanya dia keluarkan KEK ini. Dan hubungan Jokowi dengan Sinarmas itu perlu kita kaji lebih lanjut, karena luar biasa ya, eksekutif Sinarmas bisa jadi gubernur, kerjasama dengan Kaisang, kemudian bisa menjadi apa istilahnya duta besar, kemudian ditarik ke One Team Press dan lain sebagainya, dan GS ya, Gandhi Sulistianto. Dan ini setujukah Anda bila Menkominfo Budi Aristiadi Budi Projo dipertahankan di Kabinet Prabowo? 17.000 yang sudah voting, yang sangat setuju 4% saja, setuju 1%, tidak setuju 13%, sangat tidak setuju 82%. Jadi yang setuju dan sangat, ya, yang tidak setuju dan sangat tidak setuju 95%. Ya sudahlah, menyerahlah Budi Ari ya. Orang tidak suka kalau Anda tetap berada di pemerintahan Presiden Prabowo. Oke,
Karena itu kita beralih ke nama lain yang juga direkomendasikan ya, yaitu Raja Juli Antoni ya. Bila wakil menteri agraria ya. Setujukah Anda bila wakil menteri agraria Raja Juli Antoni dipertahankan di kabinet Prabowo? Setujukah Anda bila wakil menteri agraria Raja Juli Antoni ya? Oke. Ya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ya. Oke. Yang juga sekarang dia wakil otorita IKN ya. Itu luar biasa. Kelihatan betul ada titipan orang-orang ya. Dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni dipertahankan di kabinet Prabowo. Oke, coba kita mainkan lagi ya. Setuju, kemudian sangat setuju ya, sangat setuju, kemudian tidak setuju, kemudian pakai A dulu ya. A sangat setuju, B setuju, C tidak setuju, kemudian D sangat tidak setuju. Yang juga Tata Ruang yang juga ini ya, yang juga wakil otoritas Batam ya, wakil otorita Batam, otorita IKN kok Batam sih? Wah, apa? Oke, wakil otoritas IKN, wakil otoritas IKN ya, kalau nggak salah ya. Raja Juli Antoni PhD lahir 13 Juli 1977. Waduh. Lebih muda 7,5 tahun daripada saya ya. Adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Dia merupakan kemudian Raja Juli merupakan menempuh dengan master di Department of Peace Studies Bradford. Universitas Bradford, Inggris, telah mendapatkan beasiswa Chevening Award ya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang juga kalau tidak salah wakil kepala otorita. Ya benar ya, wakil kepala otorita ya. Jadi biar jelas ya. Yang juga wakil kepala otorita IKN Raja Juli Antoni ya. Setujukah Anda bila Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni dipertahankan di Kabinet Prabowo? Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, ini orang-orang yang direkomendasikan Mulyono ya untuk dipertahankan di Kabinet Prabowo. Tapi kalau ditaruh di Refli Harun pasti semuanya sangat tidak setuju ya. Oke, itu realitas yang harus kita hadapi ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Penjarakan adili Jokowi, salam reformasi, panjang umur perjuangan, saatnya reformasi jilid 2. Itu orang benar-benar perusak sejati, banyak tingkah kau Mulyono. Ini KKN yang sangat nyata dilakukan Jokowi, penjarakan adili dia. Kok seperti orang lagi mabuk Pak Mulyono ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, kok Jokowi gitu amat sih? Pasti sinar mas dana kampanye Jokowi, mana bisa PDIP mau keluar uang untuk si Joko. Giliran buat oligarki cepet banget, giliran buat rakyat bablas ya. Kemudian daya rusaknya mantap. Betty Nurbaiti,
Asli saya merasa heran dan aneh, kok ada orang seperti si Mul. Seandainya Joko pinta pasti dia tak akan balas budi dengan BSD. Benar, harus diperiksa kejiwaannya si Mulyono. Kalau normal kagak mungkin seenggak malu itu. Aji mumpung gak tahu dosa. Sudah tidak ikhlas ngewa pajak buat gaji Mulyono dan penjilat-penjilatnya. Benar-benar biadab si Mulyono. Keputusannya, kebijakannya sangat dahsyat, daya rusak dampak bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau menurut pendukung Jokowi tidak ada yang salah, semua benar kinerja Jokowi. Dia nggak mikirin akhirat. Ya Allah, kok rakus amat ya. Seperti tidak ikhlas melepas jabatannya. Ngerti aturan nggak sih? Kalau di menit akhir seharusnya tidak ada keputusan strategis yang dibuat. Iya, itu namanya etika ya, bukan aturan ya, etika ya. Kemudian Mulyono nggak memperdulikan bangsa ini. Dia sengaja agar sebelum pelantikan terjadi chaos biar terus menjabat. Hanya harapan yang dimiliki rakyat Indonesia ke depannya di bawah kepemimpinan Prabowo. Tak ada jaminan apapun, apalagi semua partai berlabuh di kolam yang sama. Cuma RH yang akan mengkritisinya. Menyalah RH-ku. Terima kasih ya. Ya begitulah ya. Mungkin dia dapat saham 30%, I don't know kali ini ya. Berapa persen Refli Harun yakin kalau Prabowo akan kembali ke setelan pabrik jadi antitesis Mulyono seperti zaman 2019 ke bawah dan hanya menggandeng Samsul untuk taktik saja agar didukung Mulyono. 50-50 lah. 50-50 ya. 50-50 ya. Kalau pertanyaannya antitesis Mulyono loh. Tapi kalau soal pemberantasan korupsi, saya nggak yakin ya. Omon-omon aja jangan-jangan ya. Orang mau pensiun biasa kayak gitu galau seakan-akan tak terima jika tanda tangan tak akan berlaku lagi. Bukan cuma nggak sopan tapi terjahat ya. Kemudian pengkhianat memiskinkan dan hukum seberat-beratnya. Muak sekali sama si Mulyono. Adili Jokowi dan 9 naga. Para perampas tanah rakyat adili dan tangkap semua ya. Oke. Raja Juli Antoni calon menteri kehutanan. Ya itu titipan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bung RH. Sejarah mencatat bahwa orang jahat bakal nyungsep dan dentumannya akan lebih sadis agar disaksikan penduduk langit dan bumi. I believe ya. Biar adil kasih ke pengadilan rakyat. Di rezim ini ya 2 kiai dikriminalisasi. 1 Mas Behi Jombang dan 2 Panji G Al Zaitun. Sekarang malah Pak Mulyono yang runtuh. 2 pesantren tersebut makin jaya yang sebelumnya mau dibubarkan. Tanah rakyat direbut paksa jika rakyat sudah meluapkan amarah. Bukan tidak mungkin peristiwa 98 akan terulang. Oke. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita mengadili Mulyono, memenjarakan Mulyono, tetapi tentu dengan hal yang baik, due process of law ya. Hukum harus ditegakkan ya. Hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh ya. Nulum judulnya et periet mundus ujungnya ya, tetapi bukan nulum dilectum tetapi et periet mundus ya. Apa itu? Fiat justitia ya. Fiat justitia et periet mundus ya. Jadi itu